Tinggi merupakan salah satu kota pariwisata serta kota kuliner yang ada di Sumatera Barat. Sehingga tak heran jika setiap waktu banyak sekali kendaraan baik dalam daerah maupun di luar daerah yang berkeliling di sekitaran kota Bukit Tinggi. Selain itu, kota Bukit Tinggi juga merupakan jalur lintas antar kota maupun antar provinsi. Sehingga tak heran banyak ditemukan mobil-mobil besar seperti truk, bus, dan lain-lainnya. Tak dipungkiri, mobil-mobil tersebut, kendaraan-kendaraan tersebut juga akan menyumbangkan asap-asap yang dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya. Sehingga diperlukan penanaman pohon serta pembuatan taman di sekitaran jalan untuk mengurangi kadar asap yang ada di sekitaran lingkungan tersebut. Sehingga kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai dampak dari penanaman pohon serta pembuatan taman yang ada di pinggiran jalan. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu mengenai tanaman apa saja yang dapat ditanam di sekitaran pinggiran jalan, kemudian unsur-unsur apa saja yang ada dalam asap kendaraan, serta solusi untuk menjadikan kota Bukit Tinggi menjadi kota yang lebih baik lagi. Kendaraan bermotor dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak dari mesin bermotor itu sendiri, dan tersebut merupakan zat beracun dan tidak beracun. Untuk zat beracun seperti karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan zat debu timbal juga partikulat. Dan untuk yang tidak beracun meliputi nitrogen, karbon dioksida, dan uap air. Gas buangan kendaraan bermotor yang bersifat beracun ini terbentuk akibat adanya pembakaran yang tidak sempurna dari mesin kendaraan bermotor. Katakan bahwa asap kendaraan bermotor mengandung gas karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri adalah salah satu dari gas rumah kaca yang berarti ini berdampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk dari asap kendaraan bermotor bagi kesehatan yaitu ada masalah pernapasan, kanker, dan risiko demensia. Dan dampak tersebut diakibatkan oleh pembakaran tidak sempurna yang dihasilkan dari gas beracun. Gas hasil pembuangan kendaraan bermotor merupakan sumber polusi udara yang utama khususnya di kawasan perkotaan. Kendaraan bermotor yang terjadi akibat perilaku pengemudi dan kondisi lingkungan. Emisi kendaraan bermotor akan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya karena terdapat perbedaan pada spesies jalan serta kondisi lalu lintas di tiap daerah. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tanaman untuk menyerap polusi. Baiklah, dapat saudara lihat di belakang saya, yaitu di belakang dan di samping terdapat pohon-pohon. Baiklah, tanaman dapat berperan sebagai penyerap polusi udara, tanah, dan air. Yaitu beberapa jenis tanaman yang dikenal efektif untuk menyerap polusi udara, termasuk pohon seperti pinus, pohon maple, dan pohon ek, serta tanaman hias seperti tanaman cedar. Baiklah, selain tanaman juga dapat digunakan sebagai teknik bioremediasi untuk membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi oleh zat-zat. Berikut adalah contoh penyerapan polusi berdasarkan jenis polusi yang ada. Yang pertama itu penyerapan polusi udara. Contohnya itu pohon pinus, yaitu mampu menyerap karbon dioksida dan berbagai polutan udara. Yang kedua yaitu pohon maple, yaitu efektif dalam mengurangi polusi udara dan penyediaan kebutuhan. Yang ketiga yaitu tanaman cedar atau Propophytium pomosum, yaitu dapat mengurangi emisi dan sinar di udara dan ruangan. Yang keempat itu fish lily, yaitu menghilangkan amonia, benzena, dan formaldehyde dari udara. Selanjutnya itu penyerapan polusi tanah dan air. Tumbuhan teratai itu mampu menghilangkan logam berat seperti timbal dan merkuri dalam air. Selanjutnya itu tumbuhan willow, menggunakan dalam bioremediasi tanah yang terkontaminasi minyak dan bahan kimia organik. Yang terakhir yaitu tumbuhan sunflower, biasanya membantu mengambil logam berat seperti vanadium dari tanah. Baiklah, dapat saya lihat yaitu seperti inilah penampakan dari tanaman yang bisa menyerap polusi udara.
Nah, di sini aku akan memberikan solusi penanaman pohon dari pembuatan taman mini di pinggir jalan. Adalah langkah yang baik untuk menyerap karbon dari kendaraan. Nah, inilah solusi yang dapat kalian dapatkan. Yang pertama itu pilih pohon yang tepat. Pilih pohon yang cocok untuk lingkungan dan iklim yang setempat. Yang kedua, pertimbangkan ruangan yang tersedia. Yaitu pastikan Anda memiliki ruangan cukup untuk menanam pohon dan membuat tanaman mini tanpa mengganggu lalu lintas dari infrastruktur jalan. Ya, rencana pendataan, yaitu desain tanaman dan mininya dengan baik. Gunakan tanaman sekitar tepi jalan untuk menjaga vertikalitas polusi dan tak pohon di area lebih luas. Nah, selanjutnya itu perawatan rutin. Pohon yang tak ditanam ini memerlukan perawatan yang rutin, termasuk penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan. Pastikan anggaran dan rencana perawatan yang memadai. Tanaman ini dalam kondisi dan mengikuti jalan setebak, bangku, dan lampu jalan. Yang keselanjutnya itu evaluasi dan monitoring. Lakukan evaluasi secara rutin terhadap pertumbuhan dan kondisi tanaman mini ini. Dan terakhir, pertimbangan dan penanaman liar. Jika memungkinkan, pertimbangan juga penanaman tumbuhan liar yang mendukung ekosistem lokal. Nah, itulah solusi yang dapat saya tampilkan. Sekian, terima kasih.